Perkenalkan, nama saya Magdalena Jeminda, NIM 1903030052, Prodi Sosiologi, kelas B semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan review buku keempat tentang Partai Buruh dari Dennis Haley dan Gerakan Sosialis Internasional dalam rangka membangun kembali sosialis internasional selama Perang Dingin pada tahun 1945 sampai tahun 1951. Internasionalisme sosialis tentunya harus menjadi keyakinan yang benar jika ia telah bertahan begitu lama terlepas dari kesalahan para praktisnya. Di antara kegagalan yang terkenal adalah ketidakmampuannya dalam mencegah Perang Dunia Pertama, perpecahan melumpuhkan yang menggagalkan tindakan melawan fasisme, memprioritaskan kepentingan nasional di atas masalah internasional sosialisme. Ketika berbicara tentang internasional, komunis, sosialis internasionalis, yang kecewa dan sosial demokrat yang mencari kehormatan nasionalis bersikeras pada jurang antara aspirasi internasionalis dan realitas nasional. Seperti yang sering terjadi, sejarawan politik meminjam konsep dan kerangka kerja politik kontemporer sebagai alat heuristik, seperti yang terbukti dalam sejarah sosialis internasional yang lebih tua oleh Braunthal, sekretaris pertama sosialis internasional. Sasson berpendapat bahwa sosialis internasional tidak melakukan banyak hal-hal lain seperti merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah memiliki kepentingan sedikit pun. Namun, Furet mengklaim bahwa pemain sejarah memiliki kesadaran yang salah tentang peran mereka, dan dengan demikian, sejarawan harus kritik terhadap representasi diri mereka. Pengetahuan baru tentang sosialis internasional melakukan tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip dan publikasi, tetapi kerangka kerja yang kaya secara teoritis untuk menganalisis data tersebut dan mengajukan pertanyaan baru serta menguji hipotesis baru. Dalam buku ini berhutang budi pada penelitian sebelumnya untuk inovasi konseptual dan penelitian empiris yang ekstensif. Namun, beberapa contoh penelitian ini datang dengan peringatan bahwa itu adalah kasus khusus yang dimungkinkan oleh keadaan yang luar biasa. Ini mencerminkan preferensi sejarah untuk penelitian empiris kasus-kasus individu. Seorang mengambil semua studi ini dan memperlakukan setiap peringatan dengan serius. Seseorang menemukan banyak contoh dari fenomena yang sama, mengklaimnya sebagai hal yang unik. Sementara ada faktor-faktor tertentu yang membuat kerjasama sosialis internasional lebih mungkin untuk beberapa pihak dan dalam periode tertentu. Itu tidak cukup untuk menemukan kondisi awal untuk menggambarkan bagaimana fenomena tersebut berevolusi. Begitu dimulai, kontak internasional mengikuti logika internal mereka sendiri. Tujuan buku ini adalah untuk menggambarkan logika interaksi internasional yang normal antara sosialis. Oleh karena itu, ia berkonsentrasi pada kelahiran kembali sosialis internasional yang berfokus dari sebagian besar kerjasama sosialis internasional dari kematian lama hingga kelahiran yang kembali yang formal pada zaman eksperimen. Karena sosialis membuang bicara lama dan bereksperimen untuk bekerja sama, menetapkan aturan formal dan informal sosialis internasionalisme. Hubungan persaudaraan internasional adalah bidang kegiatan partai yang elit. Aktivis partai dan pemilih dapat mengekspresikan minat mereka dalam beberapa masalah, tetapi mereka tidak terlibat dalam pertemuan yang rutin.
Kontak internasional melibatkan jaringan ketat sekretaris dan sekretaris jenderal internasional, di samping para ahli dan pemimpin partai. Tantangan terhadap nasionalisme metodologis membuka jalan bagi analisis transnasional dan sejarah komparatif jenis baru. Buruh ceritanya secara tradisional menjelaskan perkembangan dari perspektif internalis dan menggunakan perbandingan untuk memperkuat eksepsionalisme gerakan buruh nasional. Namun, peran perbandingan adalah untuk menguji model dan penjelasan kausal, menantang keunikan dari sebuah gagasan. Misalnya, kaum sosialis sering membandingkan keberhasilan demokrasi sosial di Eropa Utara dengan Eropa kontinental dengan menggunakan faktor-faktor yang berbeda, terutama pada karakter nasional. Perbandingan harus mengungkapkan bagaimana prestasi nasional tidak ditentukan sebelumnya, tetapi itu merupakan hasil dari sebuah kemungkinan. Seperti yang dikatakan Marx, semua faktor besar sejarah dunia muncul dua kali. Pecahnya internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, terutama yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional atau LSI adalah sebuah lelucon. Organisasi tersebut yang telah lama dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan tidak dapat mengambil sikap melawan Hitler karena perpecahan antara penolong, netralis, dan pendukung konfrontasi mereka sendiri, terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Rapone berpendapat bahwa gejala kematian merupakan internasionalisme dari sosialis dan komunis. Bahkan tanpa aturan dan institusi formal, sosialisme internasional bertahan sebagai jaringan kontak, seperangkat praktik, identitas pandangan dan nilai. Di era transisi ini, ketiadaan aturan birokrasi memungkinkan ditinggalkannya praktik lama yang gagal menyelesaikan masalah lama dan baru. Di masa perang, sebuah partai sosialis hanya bisa mengakui sebagai saudara dari partai lain dengan militansi tanpa kompromi melawan musuh. Musuh mengambil peran sentral dalam mendefinisikan identitas sosial demokrasi, bahkan ketika musuh berpindah dari Nazisme ke komunisme. Pada tahun 1951, organisasi internasional memiliki piagam nilai dan konstitusi yang berfungsi untuk menjelaskan hanya satu bentuk sosialisme yang diperbolehkan. Setelah perang, sosialis diidentikan dengan negara yang berhasil mengalahkan fasisme dan merencanakan ekonomi dalam perang dan damai. Pada gilirannya, negara mengakui potensi partai-partai sosialis dan serikat pekerja, terutama melawan komunisme, dan mendorong perkembangannya. Kebangkitan fasisme dan kehancuran hampir semua partai sosialis demokrat dan membuka pintu bagi generasi pemimpin baru yang berpengalaman formatifnya adalah pada perang. Pada tahun 1930-an, Persatuan Gerakan Sosialis Eropa gagal karena mencapai posisi bersama dalam komunisme, fasisme, dan kembali persenjataan. Dua blok yang muncul sama-sama berkomitmen untuk perdamaian tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Blok sayap kanan, yang dipengaruhi oleh internasionalisme liberal, berpendapat bahwa penyebab perang adalah sistem anarki internasional yang solusinya adalah penerapan sistem hukum yang dijamin oleh Liga Bangsa-Bangsa. Hal ini sejalan dengan sikap reformisme dan teori Hilfreding. Seharusnya kaum buruh tidak menghancurkan organisasi-organisasi sistem kapitalis, tetapi menempatkannya di bawah kendali demokrasi.
Mereka harus bergantung pada institusi dan nokrat teknologi untuk mempertahankan kepentingan mereka. Blok sayap kiri mengidentifikasi kapitalisme sebagai satu-satunya penyebab perang dan transisi ke sosialisme sebagai satu-satunya solusi. Oleh karena itu, gerakan sosialis harus mengandalkan aksi langsung atau pemogokan, boikot, dan pemberontakan untuk mencegah perang. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar proposal untuk mereformasi LSI dilaksanakan. Namun, konstitusi baru tersebut juga mengadopsi praktik-praktik yang muncul pada masa perang dan Perang Dingin, meskipun praktik-praktik tersebut seringkali mengalahkan niat awal pihak-pihak yang terlibat, terutama Partai Buruh dari Inggris. Segera sebelum perang, kepemimpinan Partai Buruh telah menyetujui pengurangan dari LSI dan keterlibatan yang memalukan dengan orang asing yang tidak dapat diandalkan. Dengan perang, Partai Buruh menjadi partai sosialis yang paling bergengsi dan kepemimpinannya menikmati keuntungan untuk kohesi dan diplomasi partai. Di atas segalanya, kepemimpinan dan pangkat memiliki komitmen yang sama, tetapi tidak dapat disangkal terhadap internasionalisme. Perluasan mesin birokrasi yang berhubungan dengan hubungan persaudaraan internasional mengikuti dua keharusan, melakukan lebih banyak kegiatan, dan menahan risiko yang menyertai kegiatan ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.